Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Titi Windiani dari kelas 4A dan 4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar primer atau primary market. Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran perdana ke publik atau initial public offering atau IPO, atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah go public. Sekuritas tambahan ini sering disebut dengan seasoned new issues. Selanjutnya, surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar modal atau secondary market. Tipe lain dari pasar modal adalah pasar ketiga dan pasar keempat. Pasar ketiga merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar kedua tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi untuk broker. Pasar keempat umumnya menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang besar. Contohnya, Instinet yang dimiliki oleh Ritter yang menangani 1 miliar lembar saham tiap tahunnya. Semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka kebutuhan modal tambahan sangat diperlukan bagi perusahaan tersebut. Pada saat itu, perusahaan harus menentukan untuk menambah modal dengan cara utang atau menambah jumlah dari kepemilikan dengan menerbitkan saham baru. Jika saham akan dijual untuk menambah modal, saham baru dapat dijual dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. Yang kedua, dijual kepada karyawan lewat ESOP. Yang ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi. Yang keempat, dijual langsung kepada pembeli tunggal, biasanya investor institusi secara private. Dan yang kelima, ditawarkan kepada publik. Jika keputusannya adalah untuk ditawarkan kepada publik, maka beberapa faktor untung dan ruginya perlu dipertimbangkan. Keuntungan dari go public adalah yang pertama, kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. Untuk perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk memasukkan modalnya disebabkan kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pemilik dan investor. Yang kedua, meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Untuk perusahaan yang masih tertutup, yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan jika perusahaan yang sudah go public. Yang ketiga, nilai pasar perusahaan diketahui. Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui. Misalnya, jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham atau stock option kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari opsi tersebut perlu diketahui. Di samping keuntungan dari go public, beberapa kerugiannya yaitu yang pertama, biaya laporan yang meningkat. Untuk perusahaan yang sudah go public, setiap kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Yang kedua, pengungkapan atau disclosure. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Sedangkan pemilik enggan mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang dimiliki. Yang ketiga, ketakutan untuk diambil alih. Manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto kecil akan khawatir jika perusahaannya go public. Manajer perusahaan publik dengan hak veto rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaan diambil alih. Keputusan untuk go public atau tetap menjadi perusahaan private merupakan keputusan yang harus dipikirkan matang-matang. Jika perusahaan memutuskan untuk go public dan melemparkan saham perdananya ke publik, isu utama yang muncul adalah tipe saham apa yang akan dilempar, berapa harga yang harus ditetapkan untuk selembar sahamnya, dan kapan waktunya yang paling tepat. Fenomena menarik yang terjadi di penawaran perdana ke publik adalah fenomena harga rendah atau underpricing. Secara rata-rata, membeli saham di penawaran perdana dapat mendapatkan return awal atau initial return yang tinggi. Secara rata-rata di sini maksudnya adalah tidak semua penawaran perdana murah, tetapi dapat juga mahal, dan secara rata-rata masih dapat dikatakan murah atau underpricing. Return awal atau initial return adalah return yang
Peroleh dari aktiva di penawaran perdana mulai dari saat dibeli di pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Setelah masuk di pasar sekunder, saham tersebut mulai diperdagangkan dalam bentuk jual dan beli. Waktu rata-rata dari pembelian suatu saham di pasar primer sampai masuk pertama kali di pasar sekunder adalah sekitar 15 hari. Sehingga return awal juga disebut dengan nama 15 hari return awal atau 15 days initial return. Umumnya, perusahaan menyerahkan permasalahan yang berhubungan dengan IPO ke banker investasi atau investment banker yang mempunyai keahlian di dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham baru yang melibatkan banker investasi ini dijual di pasar primer. Banker investasi merupakan perantara antara perusahaan yang menjual saham atau emiten dengan investor. Sebagai perantara, banker investasi berfungsi yang pertama sebagai pemberi saran. Banker investasi akan menyediakan saran-saran yang penting yang dibutuhkan selama proses rencana pelemparan sekuritas ke publik. Saran-saran yang diberikan dapat berupa yang pertama tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, yang kedua harga dari sekuritas, yang ketiga waktu pelemparannya, yang kedua yaitu sebagai pembeli saham, dan yang ketiga sebagai pemasar saham ke investor. Proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya akan dijual kembali ke publik disebut dengan penjaminan emisi atau underwriting. Banker investasi yang melakukan proses underwriting ini disebut dengan penjamin emisi atau underwriter. Banker investasi membeli sekuritas dengan harga yang sudah disetujui dan menanggung resiko kegagalan atau kerugian menjual kembali ke publik. Banker investasi mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dari saham. Selisih ini disebut dengan spread. Cara penjaminan emisi seperti ini yaitu banker investasi membeli semua sekuritas dari emiten disebut dengan basis kesanggupan penuh atau full commitment. Namun, tidak selalu banker investasi mau membeli sekuritas dengan harga yang sudah ditentukan, terutama untuk sekuritas milik perusahaan-perusahaan yang belum mapan atau masih baru di pasar modal yang risiko kerugiannya tinggi. Untuk perusahaan-perusahaan semacam ini, banker investasi umumnya menjualkan saham dengan basis usaha terbaik atau best effort. Dengan basis ini, banker investasi hanya menerima komisi untuk menjualkan sekuritas kepada investor dengan usaha terbaik untuk mendapatkan harga penjualan sebaik mungkin. Dengan demikian, risiko kerugian penjualan sekuritas akan ditanggung oleh perusahaan penerbit saham atau emiten, bukan oleh banker investasi. Jika banker investasi harus menanggung sendiri risiko kegagalan penjualan saham ke publik dan jika nilai sahamnya akan dilempar cukup besar, banker investasi akan membentuk suatu sindikat atau sindiket. Sindikat merupakan suatu grup yang terdiri dari lead manager atau banker investasi yang berfungsi sebagai manajer sindikat, beberapa underwriter lainnya yang berfungsi sebagai anggota grup yang membeli sekuritas dan menjualnya ke publik, dan beberapa grup penjual atau sales group yang tidak membeli sekuritas tetapi ikut menjualkannya ke publik. Penjualan sekuritas ke publik harus didukung dengan informasi dan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satu dari dokumen ini adalah prospektus yang berisi informasi tentang perusahaan penerbit sekuritas dan informasi lainnya yang berkaitan dengan sekuritas yang dijual. Setelah sekuritas baru selesai dijual di pasar primer melalui banker investasi, tugas dari sindikat pembelian sekuritas telah selesai dan biasanya disebut dengan istilah broken syndicate. Sekuritas bersangkutan kemudian diperdagangkan untuk publik di pasar sekunder atau secondary market bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah berada di sana. Pasar sekunder dibedakan menjadi pasar bursa saham atau stock exchange dan over the counter atau OTC market. Sekuritas dari perusahaan kecil umumnya diperdagangkan di OTC market, sedangkan sekuritas untuk perusahaan yang besar di stock exchange. Proses penjualan di stock exchange market umumnya menggunakan sistem lelang atau auction, sehingga pasar sekunder ini juga sering disebut dengan auction market.
Disebut dengan pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari anggota bursa yang meneriakan ask price atau offer price atau harga penawaran terendah untuk dijual dan bid price atau harga permintaan tertinggi beli. Saat ini, pasar sekunder yang terbesar di dunia adalah New York Stock Exchange atau NYSE dan Tokyo Stock Exchange atau TSE. NYSE dan TSE menyimpan order pembelian dan penjualan dalam bentuk batch. Jika order di lantai bursa belum dapat mengeksekusi order karena harga yang diingin klien masih jauh dari harga yang dikutip, harga bid dan ask, mereka menitipkan order ini ke spesialis untuk mengeksekusinya nanti jika harga yang diinginkan sudah bertemu dengan harga pasar. Broker di lantai bursa kemudian akan membayar komisi ke spesialis. Spesialis merupakan anggota dari bursa yang mendapat tugas untuk mengamati, mencatat, dan menstabilkan harga serta volume transaksi dari suatu saham beberapa perusahaan. Akan tetapi, saham satu perusahaan hanya ditangani oleh satu spesialis. Fungsi lain dari spesialis adalah menstabilkan pasar dengan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan permintaan atau order untuk membeli dan penawaran atau order untuk menjual. Transaksi di bursa dilakukan dengan order standar dalam ukuran round lot, yaitu 100 lembar saham. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa, tetapi diwakili oleh broker. Investor dapat memilih sendiri jenis broker yang diinginkan, seperti misalnya full service broker atau discount broker. Full service broker merupakan broker yang menawarkan jasa yang lengkap, seperti yang pertama, investment research and advice, penelitian yang dihasilkan oleh broker yang bonafit dalam bentuk laporan-laporan atau publikasi rutin. Hasil penelitian meliputi tren pasar, prospek masa depan, dan lain sebagainya. Yang kedua, asset management. Broker memberikan pinjaman dan mengelola dana yang dipercayakan. Untuk maksud seperti ini, broker dapat membuka rekening di broker yang disebut dengan rekening margin atau margin account. Yang ketiga yaitu order execution dan yang keempat clearing. Sedangkan untuk discount broker hanya menawarkan jasa yang minimum dengan komisi rendah. Discount broker hanya menawarkan jasa order execution dan clearing. Ada dua cara melakukan pembayaran untuk pembelian sekuritas, yaitu dengan rekening kas atau rekening margin. Pembayaran dengan rekening kas mengharuskan investor untuk membayar penuh semua nilai pembeliannya sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo umumnya adalah 4 hari setelah tanggal transaksi. Seperti halnya jika membeli rumah atau properti lain, membeli sekuritas dapat juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu investor dapat membayarnya terlebih dahulu sebagian dalam bentuk uang muka dan sisanya dipinjam dari broker. Pembelian sekuritas dengan cara seperti ini yaitu hanya dengan membayar terlebih dahulu sebagian atau margin dari keseluruhan yang ada disebut dengan on margin. Untuk maksud seperti ini, investor harus membuka rekening di broker. Rekening ini disebut dengan rekening margin atau margin account. Investor dapat menggunakan 3 macam bentuk dari order atau amanat. Yang pertama yaitu market order. Investor dapat menginstruksikan kepada brokernya untuk menjual atau membeli sekuritas segera pada harga pasar yang terbaik. Order semacam ini disebut dengan market order. Harga pasar yang terbaik untuk membeli adalah pada harga terendah atau ask, dan untuk menjual adalah pada harga tertinggi atau bid. Yang kedua, limit order. Dengan limit order, investor menetapkan harga maksimum tertinggi yang boleh dibeli dan harga minimum terendah yang boleh dijual. Yang ketiga, stop order. Stop order sebenarnya adalah memo dan akan menjadi market order jika sekuritas mencapai harga tertentu. Selanjutnya, OTC market. OTC market merupakan pasar modal untuk perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang terdaftar di stock exchange. Jika di stock exchange menggunakan sistem lelang, maka di OTC digunakan sistem negosiasi, yaitu harga ditentukan dengan cara negosiasi atau tawar-menawar antara investor dan dealer. Oleh karena itu, OTC market sering juga disebut dengan pasar negosiasi. OTC market terdiri dari jaringan dealer yang siap membeli dan menjual sekuritas. Dealer berbeda dengan broker.
Jika broker menerima komisi, maka dealer mendapatkan laba dari perbedaan harga jual dan harga beli. Broker hanya menerima komisi karena broker hanya sebagai perantara menemukan penjual dan pembeli, dan broker tidak membeli sekuritas. Sebaliknya, dealer mendapatkan keuntungan karena dealer membeli sekuritas bersangkutan untuk dijual kembali.